Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Busroni, angkatan 3, kelompok 3, NDH nomor 20. Profesi saya sebagai asisten apoteker di UPTD Puskesmas Bandarnarum. Pada kesempatan kali ini, saya menganalisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance di Puskesmas Bandarnarum sesuai dengan tupoksi saya. Saya membuat 6 analisis isu. Yang pertama yaitu terjadinya kekosongan obat di pelayanan farmasi. Beberapa bulan terakhir sering terjadi kekosongan obat di pelayanan farmasi seperti obat batuk, antipiretik, anti nyeri, multivitamin, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena pencatatan keluar masuk obat kurang cermat sehingga dalam perencanaan pengadaan obat pada bulan berikutnya tidak sesuai. Kemudian kurangnya SDM yang mengontrol pengeluaran obat di gudang obat dan kejadian lonjakan suatu penyakit pada bulan-bulan tertentu yang tidak terprediksi. Analisis dampaknya yaitu 1. Kurang optimalnya terapi yang didapatkan oleh pasien. 2. Pasien tidak mau lagi berobat di puskesmas karena kurangnya pelayanan yang didapat. Dan 3. Menurunnya mutu dan kualitas pelayanan. Pihak yang terdampak yaitu pasien, petugas pemeriksa, dokter, perawat, dan bidan. Analisis isu yang kedua yaitu tentang pengendalian obat yang mendekati tanggal kadaluarsa belum optimal. Pengendalian obat yang mendekati tanggal kadaluarsa belum optimal, hal ini menyebabkan adanya obat ED dari gudang terdistribusi ke unit layanan dan pasien, yang akan menurunkan mutu pelayanan obat, sehingga pasien tidak mendapatkan obat dengan mutu yang baik. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya metode khusus untuk mengendalikan obat yang mendekati tanggal kadaluarsa. Analisis dampaknya yaitu berbahaya bagi pasien jika menggunakan obat kadaluarsa, dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan dan berisiko menyebabkan gangguan kesehatan. Hal ini karena pada obat yang kadaluarsa terjadi perubahan komposisi kimia atau penurunan tingkat efektivitas yang bisa mengurangi manfaat obat. Dan terjadinya penumpukan berlebih pada obat kadaluarsa di dalam perbekalan farmasi. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan petugas farmasi. Analisis isu yang ketiga yaitu mengenai belum adanya stiker label untuk obat Lasal dan Head Aller. Lasa adalah obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip, sedangkan Head Aller adalah obat dengan kewaspadaan tinggi karena sering terjadi kesalahan yang serius. Dua label tersebut dimaksudkan sebagai pengawasan dan kewaspadaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat oleh petugas kefarmasian. Dua label tersebut menjadi tanda dan kewaspadaan petugas farmasi sebelum obat didistribusikan ke unit lain atau diberikan ke pasien. Analisis dampaknya adalah tidak adanya label Lasa dan Head Aller memungkinkan kekeliruan petugas dalam pemberian obat. Kemudian terjadinya pemberian obat yang salah kepada pasien menimbulkan efek yang tidak diinginkan dan berisiko menyebabkan gangguan kesehatan. Pihak yang terdampak yaitu pasien, petugas farmasi, bidan, perawat, dan dokter. Analisis isu yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang Beyond Use Date atau BUD, yaitu batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau setelah dibuka kemasan primernya. Yaitu masih banyaknya masyarakat yang menyimpan obat terlalu lama dan tidak mengawasi obat tersebut hingga expired atau rusak. Analisis dampaknya yaitu pasien mengonsumsi obat yang sudah rusak, terkontaminasi, expired, tidak efektif. Mengonsumsi obat dengan masalah tersebut dapat menyebabkan gangguan yang tidak diinginkan. Pihak yang terdampak yaitu pasien. Analisis kelima yaitu belum optimalnya pengkajian resep dan pencatatan waktu tunggu resep. Pengkajian resep dan pencatatan waktu tunggu resep dimaksudkan untuk menunjang kualitas mutu pelayanan apotek. Pengkajian resep untuk memastikan pemberian obat kepada pasien sudah sesuai dengan prinsip 7 benar, yaitu tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pemberian, tepat informasi, dan dokumentasi. Sedangkan pencatatan waktu tunggu resep untuk memastikan kualitas pelayanan berdasarkan pasien menunggu obat dari awal pemberian resep ke petugas farmasi sampai dengan obat diberikan ke pasien tersebut. Analisis dampaknya yaitu kurang tepatnya prinsip 7 benar pemberian obat yang akan memungkinkan terjadinya permasalahan kesehatan bagi pasien, efektivitas obat, kesalahan penggunaan obat, keterlambatan pemberian obat, penilaian mutu kualitas pelayanan farmasi.
Pihak yang terdampak yaitu pasien dan petugas farmasi. Analisis isu yang terakhir yaitu tentang belum optimalnya penyimpanan dokumen dan pelaporan pelayanan farmasi. Pelaporan masih berantakan, membutuhkan waktu dalam mencari dokumen dan laporan, ditemukannya dokumen yang rusak akibat penataan yang tidak tepat, dan penumpukan dokumen di sudut ruangan. Analisis dampaknya yaitu kesalahan pelaporan, keterlambatan pelaporan, kerusakan fisik dokumen, penumpukan dokumen, pencarian dokumen dan pelaporan butuhkan waktu lama, hilangnya dokumen yang penting dan dibutuhkan, dan ruang kapasitas penyimpanan overload. Pihak yang terdampak yaitu petugas farmasi. Dari keenam analisis tersebut, saya menggunakan teknik tapisan isu menggunakan USG untuk mendapatkan isu prioritas. Didapatkan isu prioritas yang saya ambil yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang beyond use date, yaitu batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau setelah dibuka kemasan primernya. Teknik analisis masalah menggunakan metode Fishbone, yaitu untuk mengetahui kurangnya pengetahuan masyarakat tentang beyond use date, kita harus menganalisa sebabnya. Berdasarkan material, beyond use date dianggap sama dengan expired date. Kemudian kurang kesadaran pasien mencari informasi mengenai BUD. Sedangkan untuk mother naturalnya atau lingkungan, kepedulian masyarakat tentang penggunaan obat dan penyimpanan masih kurang. Jaringan internet belum memadai. Kemudian di bagian teknologi, penggunaan media cetak dan digital belum optimal. Sedangkan di bagian measurement, seringnya pasien masih menggunakan obat secara berulang yang telah disimpan lama tanpa memperhatikan waktu penyimpanan dan kualitas obat. Untuk sebab bagian pengelolaan atau yaitu petugas belum memberikan informasi secara lengkap pada pasien, keterbatasan waktu dalam memberikan informasi obat. Sedangkan di bagian maintenance, belum maksimalnya konsultasi obat, belum optimalnya penerapan SOP, belum optimalnya sosialisasi BUD. Dari hasil analisis masalah tersebut, saya mendapatkan gagasan kreatif yaitu pertama, melakukan sosialisasi informasi beyond use date pada pasien dan rekan kerja, kemudian membuat leaflet, poster, video edukasi mengenai beyond use date, dan mengunggah video edukasi poster di media sosial seperti di YouTube, Facebook, dan Instagram. Demikian hasil analisis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.